Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, ketemu lagi di sini dan kali ini kita akan bahas tentang soal pretest pedagogik terbaru ya by Cispi Channel. Ini buat teman-teman semuanya yang akan menghadapi pretest PPG 2023 yang kemungkinan nanti sekitaran pertengahan Juli tahun ini karena kan Agustus biasanya itu udah mulai pendidikan ya. Nah, buat teman-teman juga bersyukur karena sudah kepanggil begitu ya untuk pretest PPG. Jadi untuk Daljab ini sendiri kan tidak bisa daftar seperti halnya Prajab begitu. Teman-teman harus dipanggil di SIM PKB-nya dengan syarat-syarat tertentu begitu yang harus dipenuhi, memenuhi syarat begitu, dan nantinya teman-teman bisa mengikuti pretest. Tentunya setelah mengikuti pretest ini, teman-teman pastinya pengen untuk jadi peserta utama. Jadi langsung ikut pendidikan PPG-nya begitu ya, tidak menunggu atau mungkin jadi cadangan atau bahkan mungkin tidak lulus pretest. Makanya teman-teman harus persiapkan jauh-jauh hari dan lolos untuk scoringnya. Jadi nanti kan ada untuk perankingan skor dari peserta pretest. Banyaknya peserta pretest ratusan ribu dan sekitaran satu angkatan itu adalah 40.000 gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut untuk bahas soal pretest kali ini. Jangan lupa sebelumnya untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video dan info-info terbaru seputar pretest maupun UP PPG 2023. Oke, langsung aja ya. Nah, topik atau tema kali ini kita juga sesuai kisi-kisi ya tentang studi kasus. Jadi banyak sekali soal-soal tentang studi kasus nih teman-teman. Jadinya untuk soal pretest, soal UP itu banyak tentang pedagogik ya, baik yang pedagogik pure begitu ataupun yang ada tentang studi kasus seperti ini ataupun pedagogik nanti yang bau-bau pedagogik mapel gitu, pedagogik profesional gitu ya teman-teman. Nah, untuk studi kasus ini memang mungkin tidak ada semacam aturan bakunya begitu dan bisa kita bilang bahwa opsinya itu kayak benar semua, kayak bikin bingung. Bahkan ada yang tanya, Kak, kalau soal-soal seperti ini ada rentang nilainya nggak sih, kayak kalau kita kemarin ikutan tes P3K, ikutan tes CPNS begitu. Nah, jawabannya adalah tidak ada ya teman-teman, karena untuk pretest, untuk UP itu ya skornya ya benar dan juga salah begitu. Entah yang benar berapa tiap satu soalnya, tapi ya benar dan salah, tidak ada rentang poinnya. Misal ada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya begitu. Oke, langsung kita di soal nomor 1 ya. Jadi di suatu daerah itu sedang mengalami bencana banjir. Warga sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Melihat hal tersebut, salah satu guru di daerah tersebut mengajak para peserta didiknya untuk mewujudkan perilaku rela berkorban. Dengan cara apa? Nah, kalau teman-teman baca soal seperti ini, karena ini yang diinginkan adalah rela berkorban ya. Rela berkorbannya di sini, kemudian di sini ada warga banjir yang membutuhkan pertolongan. Dan di sini poinnya adalah peserta didiknya nih. Oke, coba kita lihat opsinya. Yang A, mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan. Oke, bisa ya. Jadi kalau yang namanya banjir kan lingkungannya kotor begitu. Nah, tenaganya itu ikut dalam perbaiki lingkungan. Yang B, menyediakan tempat pengungsian yang cukup untuk warga. Oke, yang C, memberitahukan kejadian itu kepada orang tua peserta didik. D, membantu memasak untuk makan para korban bencana. E, memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Baiklah, jadi teman-teman untuk soal ini kita tadi sudah ada untuk poin-poinnya ya, bahwa ini perilaku rela berkorban dari peserta didik itu sendiri dan yang ditonjolkan ya peserta didiknya, bukan mungkin orang tuanya atau orang lain begitu. Jadi benar-benar ini ya peserta didiknya yang langsung action gitu ya. Nah, coba kita lihat tadi yang A sudah kita bahas, yang B menyediakan tempat pengungsian. Untuk menyediakan tempat pengungsian sepertinya terlalu jauh ya dengan peserta didik itu sendiri, jadi kita bisa eliminasi yang B. Memberitahukan kejadian itu kepada orang tua. Oke, dengan diberitahukan kepada orang tua ini juga jadi peserta didik keikutsertaannya juga kurang ya, cuman orang tuanya aja gitu ya. Membantu memasak untuk makan para korban bencana.
Mungkin bisa. Kemudian yang E, memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Nah, ini juga lebih ke keluarga gitu ya. Jadi yang E juga belum tepat. Ya, mungkin antara yang A, D, tadi E juga ya, hampir ya. Nah, antara A dan juga D dengan mengerahkan tenaga dan juga membantu memasak. Ini lebih memungkinkan adalah yang A. Dengan mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan, berarti kan ini masuk ke rela berkorbannya dari peserta didik, dan peserta didik itu sendirilah yang ikut serta dalam mengerahkan tenaganya untuk memperbaiki lingkungan. Jadi mereka bisa menolong korban banjir tersebut. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda menurut guru pola tersebut. Dilakukan, sebentar. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Ini harusnya komanya di sini ya, atau titik gitu. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter. Oke, apakah kedisiplinan, peduli, gotong royong, nasionalisme, atau kemandirian? Nah, untuk mengetahui karakter yang dikembangkan di sini bahwa anak-anak itu bergantian pindah tempat duduknya. Tujuannya apa sih anak-anak berpindah tempat duduk bergantian setiap hari itu? Agar menurut gurunya adalah agar saling memahami sesamanya. Oke, kalau saling memahami itu apakah disiplin? Bukan ya. Peduli, oke, bisa. Peduli, gotong royong. Gotong royong ini bukan masuk ke situ. Nasionalisme juga bukan. Kemandirian juga bukan. Betul, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, kita lihat dulu mungkin kalau hanya konteksnya yang depan seperti ini dengan anak-anak berpindah tempat dan selanjutnya mungkin bisa macam-macam ya jawabannya, tetapi kita lihat kembali ke konteks apa yang dimau guru. Karakter apa sih yang diinginkan oleh guru? Ternyata supaya peserta didik saling memahami sesamanya. Berarti kalau saling memahami kan artinya saling peduli dengan sesamanya. Oke, kita ke soal nomor 3. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang. Ini titik juga, pada hilang titiknya ya. Dalam pelayanannya untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru. Oke. Tugas guru itu apa? Di sini kata kuncinya lingkungan yang ramah. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyediakan lingkungan yang ramah, menciptakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Jadi tidak ada nanti perbedaan-perbedaan ini menjadi penghalang, justru akan menjadi perekat gitu ya. Coba kita lihat opsinya. Yang A, mengajar mata pelajaran dengan baik. Oke. Yang B, peserta didik diistimewakan perlakuannya. Nah, kalau kita ketemu dengan soal-soal seperti ini, ada opsi yang negatif, langsung kita eliminasi. Ada opsi yang sekiranya itu mengandung subjektivitas ya, kita tidak objektif. Jadi pokoknya itu melenceng dari norma-norma atau etika kita sebagai guru, maka itu juga langsung aja kita skip nih yang B ya. Kan ini diistimewakan. Yang C, melengkapi sarana dalam pembelajaran. D, datang di sekolah sebelum pembelajaran. E, membangun semangat kekeluargaan. Nah, kita pilih yang berkaitan dengan penyediaan lingkungan yang ramah. Lebih ke sini kan. Makanya kalau lingkungan yang ramah, mengajar mata pelajaran, ini walaupun mengajar mata pelajaran dengan baik itu jawabannya bagus, tetapi kurang sesuai dengan konteks. Kemudian yang C, melengkapi sarana dalam pembelajaran. Ini juga kurang sesuai dengan konteks. Yang D, datang di sekolah sebelum pembelajaran. Ini juga artinya jawabannya adalah yang E. Dengan membangun semangat kekeluargaan, maka akan tercipta lingkungan yang ramah sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk peserta didik. Lanjut, soal nomor 4.
Seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai. Ini juga titik di sini. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas setiap yang diambil adalah, jadi maksudnya gini nih soalnya kayak nggak lengkap ya. Jadi guru itu mengajarnya di kawasan elit nih, tempat sekolahnya itu elit, jadi orang tuanya mampu gitu ya, di atas rata-rata, biaya hidup cukup tinggi, gaji standar pegawai, maka harus pandai nih mengelola keuangan. Nah, maka guru itu harus pandai mengelola keuangan supaya bisa tercukupi ya. Tapi ketika pengisian nilai rapot, ada orang tua yang berkunjung ke rumah, harapan anaknya adalah naik kelas. Sikap yang diambil adalah yang A, menyambut kedatangan orang tua peserta didik. Oke, yang B, menolak kunjungannya karena harus segera pergi. Nah, ini juga berkonotasi negatif dan tidak menyelesaikan ya. Jadi usahakan kalau ini ada permasalahan, ya ada solusi. Ya, ada permasalahan harus ada solusi, begitu. Yang C, memohon orang tua menyudahi permohonannya. Ini juga sepertinya belum ada solusinya apa sih gitu. Yang D, mengalihkan pembicaraan. Nah, mengalihkan pembicaraan juga bukan ya. E, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Ya, kalau yang A hanya menyambut berarti kan belum membahas konteks permasalahannya tadi di atas. Kalau yang E, dengan kita menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas, maka nanti kita bisa memberitahukan dan bisa objektif juga. Oh, kalau anak sudah sesuai dengan kriteria, artinya dia bisa naik. Oh, kalau ada beberapa nilai yang di bawah KKM setelah remedi beberapa kali, maka anak tersebut memang tidak bisa naik. Nah, seperti itu, maka dengan penjelasan seperti itu, maka orang tua bisa memahami, begitu ya, dengan mekanisme yang ada. Oke, artinya di sini guru itu bisa bersikap objektif. Next, kita ke soal nomor 5. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah perihal kepedulian dan juga penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, salah satu butir yang hendak ditanyakan adalah, kayak seperti sekarang ya, sedang masa-masa PPDB. Nah, ternyata ketika PPDB itu, gurunya diminta oleh kepala sekolah untuk semacam melakukan wawancara. Gitu. Wawancara itu untuk mengetahui kepedulian dari peserta didik terhadap lingkungan. Jadi lebih ke sikapnya, ke karakternya terhadap lingkungannya. Nah, salah satu butir pertanyaan yang dapat disampaikan adalah yang A, bagaimana budaya kerjasama di kampung ini seharusnya belakang tanda tanya semua gitu ya, karena kan pertanyaan. B, berapa kali Anda kerja bakti kampung selama ini? C, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? D, masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? E, apa saja tradisi di kampung ini? Oke, karena tadi kata kuncinya adalah lingkungan ya, kepedulian terhadap lingkungan ini. Kita lihat yang A, bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Oke, bisa ya. Yang B, berapa kali Anda kerja bakti kampung selama ini? Oke, kalau pertanyaannya berapa kali, ya mungkin harusnya berapa kali dalam rentang waktu apa begitu ya. Kalau hanya berapa kali ini kayaknya juga belum sesuai gitu. Yang C, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Berapa lama tinggal di kampung ini? Nah, ini tidak sesuai dengan konteks soalnya ya. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja sebagai apa? Nah, ini pekerjaan juga tidak sesuai dengan konteks pertanyaannya tentang kepedulian lingkungan. Apa saja tradisi di kampung ini? Ini lebih kepada tradisi. Oke, jadi antara semua opsi memang lebih sesuai adalah yang A.
yaitu budaya kerjasama di kampung. Jika anak tahu tentang budaya kerjasama kan bisa kerja bakti, bisa gotong royong, macam-macam. Artinya dia juga tahu, dia juga peduli terhadap lingkungan, karena kan tahu, oh kalau di kampung ini ada kerjasama dalam ini membersihkan selokan, ada kerja bakti membersihkan masjid misalnya, atau membangun atau memperbaiki masjid dan sebagainya. Nah, berarti kan anak peduli, anak tahu. Kalau yang acuh kan tidak tahu sama sekali ada kegiatan apa di kampung itu, gitu. Next. Soal nomor 6. Nah, sebelum lanjut nih buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga TikTok ya, karena di situ juga ada info dan juga video-video soal tentang pretest dan juga UPPPG di cispi_47. Buat teman-teman juga yang ingin ikutan Cispi Bimbel Pretest 2023 dan akan mulai di sekitar tanggal 20-an ini, bisa DM di Instagram ya, cispi_47. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Anda adalah guru yang sudah lama mengabdi dan sudah lama mengajar di kelas 5. Suatu hari Anda mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik anaknya di sekolah. Namun tidak hanya dapat mengendalikan diri, tetapi guru juga tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah, nah ini harus ingat banget dengan 4 kompetensi guru. Makanya sebenarnya untuk soal-soal pretest, soal-soal UP itu tidak jauh-jauh dari 4 kompetensi guru: kepribadian, sosial, kemudian ada profesional, dan juga ada pedagogik. Nah, di mana untuk soal-soal kepribadian dan juga sosial, nah di sini di studi kasus ini bagaimana kita menangani sikap kita gitu ya. Nah, itu masuk ke kepribadian dan juga sosial. Untuk profesional, nah keilmuan kita, misalkan teman-teman PGSD ya, keilmuannya dalam materi IPA seperti apa, dalam matematika dan selanjutnya. Kemudian pedagogik ya, berkaitan dengan pedagogik ya, dengan media pembelajaran, dengan strategi pembelajaran, membuka, menutup kegiatan inti dan selanjutnya. Jadi ya ini tidak jauh-jauh dari 4 kompetensi guru. Oke. Kita lanjut ke sini. Jadi seorang guru itu harus mengedepankan, bisa mengendalikan diri ya, dan tidak mengedepankan sikap emosional, tidak boleh emosional. Jadi yang semestinya jadi prioritas adalah yang A, memberikan pelayanan sesuai permintaan orang tua siswa. Nah ini ya, kalau sesuai dengan permintaan orang tua siswa, apakah semua permintaan dari orang tua siswa itu memang sudah sesuai begitu dengan yang seharusnya? Apakah semuanya memang bisa diterapkan? Nah, ini juga kan bahasanya kurang tepat ya, kalau tanpa adanya dikoreksi dulu, tanpa adanya dipertimbangkan terlebih dahulu, semuanya permintaan dari orang tua itu diterima begitu. Yang B, memajukan pelayanan yang maksimal agar sekolah semakin terkenal. Nah, kalau yang depan sih memajukan pelayanan maksimal sih oke, tapi karena belakangnya semoga sekolahnya semakin terkenal, nah ini yang udah pasti lewat gitu. Yang C, memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individual siswa sebaik-baiknya. Nah, ini yang sesuai sekali dengan pembelajaran sekarang ya, seperti diferensiasi, berpihak kepada peserta didik, kita sebagai pelayan publik begitu. Ini sesuai sekali. Yang D, meniadakan kegiatan ekstrakurikuler. Loh, kenapa harus ditiadakan ya? Yang E, menerapkan semua masukan. Ini sama dengan yang A tadi, menerapkan. Tidak tepat ya. Oke, fix, ini jawabannya yang C. Karena kita sebagai pelayan publik ya, memberikan layanan pendidikan, dan kita harus memperhatikan perbedaan dari individual siswa dengan baik. 7. Memberikan komentar pendek, satu kata yang dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan, berhubungan dengan apa yang sedang difikirkan siswa pada dimensi keberbagatan. Komentar tersebut ditandai sebagai, sebentar ini harusnya dititik ya, indikator kecerdasan atau kebosanan pada sisi kebosanan gitu ya. Pada sisi guru, tindakan tersebut dapat dirasakan mengganggu.
Perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses mengajar. Jadi kadang siswa itu kan ketika kita menjelaskan begitu suka nyeletuk gitu, dan celetukannya itu kadang justru membuat siswa yang lain jadi spontan tertawa. Nah, hal itu mungkin karena kecerdasannya yang lebih begitu atau bosan. Nah, bagaimana supaya dia tidak bosan? Jadi nyeletuk-nyeletuk begitu. Kadang guru merasa terganggu dengan hal tersebut. Tapi hal yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah apa? A. Menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam. Nah, ini udah ya, yang negatif seperti ini udah kita gak usah bahas, udah pasti di skip aja. Mengabaikan, ini kata-kata mengabaikan juga udah kita skip juga. C. Memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Oke. Meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas, ini kelas ya maksudnya ya, kelas bukan ikhlas. Meninggalkan kelas sebagai hukuman. Nah, ini juga udah skip. Memberi senyuman dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain. Nah, ini hanya senyum dan udah gak dibahas begitu. Ini juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, dengan memberi komentar bagus gitu ya, berarti bagus artinya ya kita memberi respon begitu dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Artinya komentar siswa tersebut kita bahas begitu. Jadi kita kaitkan. Mungkin kan yang dia celetukan itu kan memang masih berkaitan dengan materi, dan dengan kita melakukan hal tersebut artinya siswa itu dia merasa ada. Jadi mungkin dia merasa ingin diperhatikan, merasa ada, karena tadi salah satunya mungkin bosan, mungkin karena kecerdasan yang berlebih begitu. Nah, untuk soal-soal seperti ini pokoknya pilih jawaban yang mungkin ya, yang realistis dan juga yang positif begitu. Oke, next. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah ini kata kuncinya pendisiplinan ya. Jadi bagaimana kita menerapkan kedisiplinan, tentunya disiplin yang positif ya. Disiplin positif ini nanti akan menimbulkan budaya positif. Oke. Sikap wibawa seorang guru. Nah, contoh perilakunya, A. Mengusir, ini udah bahasanya mengusir ya, yang selalu ramai diusir aja. Menyerahkan ke guru BK. Nah, ini kan seharusnya kita yang bisa menyelesaikan, bukan guru BK ya. Walaupun ya ada sih tugas dari guru BK juga. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Nah, ini udah jelas banget opsinya bagus. Dan ini memang sesuai ya, karena seharusnya kan kita misalkan membuat namanya tata tertib lah atau kesepakatan kelas lah. Nah, itu dibuat dan kita juga memperhatikan suara dari peserta didik itu sendiri. D. Pemberian sanksi fisik. Aduh, udah deh kita skip. E. Tidak ada toleransi keterlambatan. Nah, ini juga terlalu saklek gitu ya, opsinya A, B, D, dan juga E ya. Udah sesuai sekali dengan kurikulum yang sekarang gitu teman-teman. Oke, terima kasih dari saya Cispi Channel. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ditunggu ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.